Sebelum perjalanan akhirnya Anda bisa berkampanye seperti sekarang, ketika masa pendaftaran itu sempat heboh. Anda berdua sepasang ini dinyatakan positif COVID, karena ini dari tadi ngomongin COVID. Lalu dalam waktu singkat dikatakan itu enggak gitu loh. Apa yang terjadi saat itu? Itu ramai sekali gitu. Okay. Jadi kita melihat ini satu fenomena yang harus kita akui, tidak bisa dikatakan sebuah pernyataan absolut bahwa kalau hari ini saya negatif, terus besok atau 2 hari 3 hari saya dinyatakan positif, ya. Itu memang dunia kesehatan lah yang lebih paham. Tapi mau kita sampaikan fakta bahwa 3 hari sebelum kita di pemeriksaan, kita di kabupaten itu swab atau swab. Swab. Jadi bukan apa namanya? Bukan rapid test. Jadi swab. Standar lah itu, standar bagi calon kepala harusnya daerah. akurat dong ya. Ya, jadi di Kabupaten Banjar dilakukan 3 hari sebelumnya. Ya mungkin saja dalam beberapa hari itu badan kita atau gimana, ternyata pada saat dilakukan tes lagi swab oleh pihak rumah sakit Ulin, ternyata kita diindikasikan positif. Walaupun alhamdulillah sampai sekarang saya belum menerima hasilnya. Surat pernyataan bahwa saya positif. Yang menyampaikan positif siapa? Kebetulan pada saat itu by telepon. Jadi by telepon oleh salah satu anggota KPU nyatakan positif, informasinya dari KPU provinsi. Dan tanpa paper. Alhamdulillah sama sekali tidak. Kok bisa? Why not? Saya tidak tahu. Tapi itu sudah terlanjur terpublish ya. Itu harusnya kan tidak boleh seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Yang lebih bisa mendefinisikan itu seperti apa, saya rasa publik lebih tahu lah ya. Namanya juga calon independen, calon perseorangan. Jadi Anda melihat ada something di sini? Maybe. Dan Anda sampai keluar daerah untuk membuktikan bahwa tes ulang begitu? Harus saya buktikan bahwa apa yang saya alami itu tidak bisa saya jawab dengan isu. Ya, kalau isu saya jawab dengan isu, opini saya jawab dengan opini, nanti akan berkembang menjadi hoax, ya kan? Saya harus jawab dengan fakta real. Berangkat setelah kejadian itu malam saya berangkat ke Jakarta untuk memastikan saja bahwa saya ini memang benar positif apa negatif, apa ini AB design atau tidak, atau ini kekeliruan atau tidak. Saya berangkat berdua dengan Guru Oton sendirian. Saya sendirian dan Guru Oton di sini. Saya berangkat sore. Besoknya saya langsung melakukan swab lagi di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta, di Medistra, dan ternyata alhamdulillah jam 7 malam saya diberikan jawaban secara tertulis oleh Medistra, saya negatif. Bawalah paper itu. Apakah cukup? Tidak. Saya merasa belum cukup. Siapa tahu ada kekeliruan. Walaupun Medistra kelasnya ya. Karena semuanya bisa salah kalau manusia. Tapi untuk yang kedua kali saya lakukan tes swab lagi paginya. Alhamdulillah malamnya dijawab lagi, ternyata negatif. Nah, dalam dunia kedokteran bilang, salah satu dokter saya tidak sebutkan menjaga kode etik. Kata dokter, hampir tidak ada teori kesehatan yang menyebutkan pada saat Anda negatif, 3 hari kemudian positif, itu bisa ada. Tapi setelah 1 harinya Anda dinyatakan negatif, dan 1 hari kemudiannya lagi Anda dinyatakan negatif. Kesulitan bagi saya untuk menganalisa bahwa ini sebuah kebenaran. Mengapa akhirnya Anda punya inisiatif untuk cek ulang? Ada hal yang tidak nyaman di hati. Ini berkaitan dengan soal psikologi keluarga dan tim, termasuk masyarakat. Khawatir kalau ini menjadi fakta kebenaran. Walaupun kalau positif sebenarnya masih bisa dalam proses penyembuhan, itu nggak masalah ya? Menurut saya bukan problem diri saya. Problem besarnya itu karena pandemi COVID ini bukan hanya karena persoalan biasa. Kalau saya berbicara, saya berjabat tangan, siapa tahu pada saat proses positif itu banyak orang yang sudah berdekatan dengan saya, mereka terpapar. Akhirnya jadi pemetaan di situ. Jadi bukan hanya menjawab pada sisi politik, ini juga menjawab pada sisi psikologi saya dan keluarga saya yang memang pada saat itu luar biasa banyak pertanyaan, ketakutan gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah Maha tahu semua dan itu bisa dibuktikan dari dunia kesehatan. Dan setelah mendapatkan kondisi yang seperti itu, apa yang Anda lakukan? Iya, saya harus lakukan klarifikasi.
Oke, saya harus klarifikasi. lakukan kepada media, saya beritakan kepada media ini kondisinya. Silahkan media yang bisa menjas. Ada dampaknya nggak terhadap institusi KPU mungkin atau juga yang lainnya? Saya melihat dari sisi publik dulu ya. Oke. Ikhtiar Oke. bisa mengubah persoalan menjadi ibadah. Hmm. Di balik musibah ada hikmah. Oke. Setelah saya dinyatakan positif Mhm. dan saya klarifikasi ternyata negatif, popularitas saya alhamdulillah melonjak naik. Dan setelah hasil survei, salah satu yang paling dibicarakan di media sosial, di medsos khususnya, dan di publik juga, Oke. alhamdulillah adalah saya. Dan itu hikmahnya, itu yang paling besar. Menyangkut institusi KPU, menyangkut institusi Bawaslu, penyelenggara, termasuk pihak kepolisian juga, saya tidak melakukan apapun yang mesti harus saya lakukan. Kenapa? Karena persoalan itu menurut saya tidak penting untuk dibesar-besarkan. Mudah-mudahan saja kalau memang mereka menyatakan ini, oh ada kekeliruan, mereka akan melakukan Tapi perbaikan. sampai sekarang belum? Alhamdulillah tidak. Oke, baik.